Surya Emas TV, sinar kebenaran di setiap sudut, pesan suci menyala, bawa harapan bagi yang tenggelam, dakwah Islami di setiap channel kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, segenap Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kita pada kesempatan yang berbarokah punika. Siang hari di akhir pekan kita wujudkan untuk bersama-sama mengisi waktu dengan berthalabul ilmi. Maka semoga thalabul ilmi yang kita laksanakan pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala catatkan, dicatat di lembar-lembar amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rasa syukur yang bisa kita haturkan dengan segala tanggung jawab kehidupan yang telah Allah bebankan kepada kita adalah salah satu nikmat yang memang harus betul-betul kita maksimalkan. Kenapa dengan tanggung jawab kehidupan? Karena ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan tanggung jawab kehidupan, atau bahkan mungkin tanggung jawab yang begitu banyak, yang mungkin pula bahkan kita nek di awang-awang niku mboten apa? Mboten kiat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi amanah kita banyak sekali. Maka sederhananipun nggih menika adalah kabar gembira untuk kita semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala percaya dengan kita. Maka tadi ketika disebutkan Masya Allah dari agenda PCM untuk PRM yang ada di PCM Klaten Tengah ada berapa PRM ini apa? 9 yang aktif ya? 9 ranting. Masya Allah. Kami juga ketua ranting Pak. Kami ketua ranting di Ranting Gading Klaten Utara. Maka kemudian pengalaman mengurus ranting ini luar biasa. Maka sederhananya ketika disebutkan tadi infakmu yang akan kembali pula kepada ranting-ranting yang ada, perjuangan ranting memang begitu besar Pak. Karena ranting merupakan ujung apa? Tombak. Kenapa ujung tombak? Karena langsung bersinggungan dengan masyarakat. Akan tetapi ketika itu menjadi ujung tombak, ternyata nggih dados ujung tombok. Maka semoga tombokan yang kita laksanakan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan pahala sebaik-baiknya nanti. Ataupun pula perjuangan kehidupan kita di dalam bermuhammadiyah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran jariahnya nanti, karena ini merupakan ganjaran jariah yang terbaik. Ganjaran jariah yang sekiranya nanti akan menjadi transfer pahala kita ketika berjumpa di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, untuk memulai pengajian pada kesempatan siang hari ini, menika kula badhe tanglet Pak Bu nggih. Kenapa? Karena ini siang-siang silir-silir. Kalau nunggu wow nganti napa? Ngantuk gitu. Nah ini jamaah sing ngantuk niki kan repot nggih. Pertanyaan ini pun menika sederhana Bapak Ibu sekalian. Dan ini nanti pertanyaan yang sekiranya akan memudahkan kita untuk menjalani beban kehidupan. Kenapa mereka? Ibadah, dalam konteks apapun itu,
Ibadah menika banyak modelnya. Nah, contoh misalkan sholat itu adalah ibadah, okay? Atau berdakwah itu pula adalah apa? Ibadah. Pertanyaan pun menika adalah ibadah menika kewajiban nopo kebutuhan? Okay. Bu, dijawab Bu, ibadah menika kewajiban apa kebutuhan? Nah, kenapa di sini kami membedakan antawisipun butuh dengan wajib? Karena nanti ternyata benten Pak jawabanipun. Bapak-bapak, pangapunten, ibadah menika kewajiban apa kebutuhan? Ibadah menika pada dasarnya adalah kewajiban pada dasarnya. Pada dasarnya ibadah menika adalah kewajiban. Tapi kemudian ternyata kalau kita memaknai yang namanya ibadah itu lebih dari sekedar kewajiban, ternyata itu nanti kita akan betul-betul menikmati kehidupan. Kenapa? Contoh kemawon, makan itu kewajiban apa kebutuhan? Makan itu kewajiban apa kebutuhan? Sanggup urip makan, gitu. Sederhana ini pun kalau tidak makan, lapar 1 hari Pak, 1 minggu, sampun bablas. Maka pada dasarnya makan itu kewajiban. Kenapa? Karena kalau tidak makan, mati. Tapi ternyata dengan kompak kita tadi menjawab bahwa sesungguhnya makan itu adalah apa? Kebutuhan. Kenapa ketika menjawab makan itu adalah kebutuhan? Karena ternyata kita menikmati segala proses yang ada ketika menikmati makanan. Makanan enak. Bahkan bukan sekedar menikmati proses makannya. Karena saking kita jadikan makanan itu sebagai kebutuhan, kita mikirnya makan terus, Pak Bu. Jujur mawon, kita itu sebenarnya mikirnya itu makan terus. Kenapa mikirnya makan terus? Karena misalkan baru selesai tadi pagi sarapan apa Pak Bu? Kegudangan soto. Wah, luar biasa. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, sedikit menceritakan tentang proses makan tadi yang kita jadikan sebuah kebutuhan kehidupan, maka semuanya kita nikmati. Apalagi kalau misalkan besok pagi, Ahad pagi, yang longgar misalkan pagi-pagi pit-pitan rumiyin, jalan-jalan rumiyin dengan keluarga, selesai gembrobyos, jalan-jalan, lari-lari, sarapanin apa Pak Bu? Soto. Soto. Golek enti soto sing paling seger. Gembrobyos nggih Pak Bu, gembrobyos keringetan melayu-melayu, nggih ta? Kemudian apa? Kemudian yo mampir soto. Wis kesel melaku-melaku, melayu-melayu nyoto Pak Bu, luar biasa. Soto terhidang, wah luar biasa, wis guyu-guyu wae. Makanya soto unjuanipun apa? Teh panas. Itu semuanya kita nikmati. Maka kemudian proses makan pun juga kita nikmati. Soto terhidang, apakah langsung kita makan? Boten, tambah napa rumiyin? Tambah tempe, duduke kersane tambah seger, tambah napa? Tambah sambal, tambah jeruk. Nikmat Pak. Prosesnya itu kita nikmati semua, tambah kecap untuk penyeimbang, dan kita semua tahu takarannya masing-masing, dan itu semuanya menjadi kenikmatan yang luar biasa. Nek sotone sampun cemepak durung wonten sambele kalih napa wau? Sambal jeruk karo kecap. Didahar mboten sotonipun? Dereng, langsung jaluk Mas nggih sambel nih. Kenapa? Kita menikmati luar biasa, maka kita tambah segala raciannya dan kita tahu
porsi kita masing-masing. Aku nek jeruk ki siji wae, nek loro kecut. Aku ki sambeli setengah sendok wae, nek loro pedes. Nggih. Soto pundi, Pak? Lah nggih ta. Lah niki kita baru cerita soto mawon langsung kebayang bos pokoknya esok napa? Nyoto. Sudah cemepak semua, setiap satu sendoknya itu luar biasa nikmat, Pak Bu. Luar biasa kita makan sampai dengan habis, kemudian ditutup dengan apa, wow? Teh panas. Gobios telas kabeh, seger. Hah? Itu prosesnya itu kita nikmati semua. Menariknya pula selesai sarapan nanti kita mikir, nggih. Jam pinten? Jam 09.00. Sing dipikir napa? Engko awan mangan apa? Nggih. Awan-awan enake napa, Bu? Nggih. Sayur sing rada seger. Sing cocok kalau sambel terasi karo karo gereh. Napa? Lodeh. Niki kula cerita ngene niki ibu-ibu wis mikir pokoke sesuk yo nglodeh, Pak, sesuk. Nggih. Itu kita mikir selesai makan siang, kita sudah mikir apa? Makan malam. Nggih. Nanti malam makannya nanti malam minggu. Libur kabeh iki, Pak. Yo ngajak anak-anak mangan ning jopo. Teng pundi? Wis pokoke sing enak. Nggih. Napa meleh? Soto meleh. Oke. Ya luar biasa Klaten menika nggih, Pak. Tapi sanes tiyang Klaten menika, Pak. Nggih, dugi Klaten pindah menika kaget. Klaten iki soto terus ya. Sarapan, makan siang, makan malam, pengajian. Nggih, warung soto niku kan jam pinten kemawon wonten nggih, Pak. Esuk ono, awan ono, tengah wengi ya. Ya ono. Nggih, soto mawon masyaallah luar biasa. Nggih. Lah ini maka yang kita jadikan kebutuhan itu nyaman, Pak. Semuanya itu kita nikmati. Maka kemudian kalau kita ternyata menjadikan makan itu hanya sebagai kewajiban, pada akhirnya hanya kita jadikan sebagai syarat. Syarat kemauan. Contoh misalipun ibadah. Kalau kita jadikan ibadah itu hanya sekedar wajib, ya kita hanya jadikan syarat, Pak Bu. Oke? Syarat bagaimana? Yang penting wis sholat. Nggih ta? Sholat zuhur ke mau? Campun, nggih. Pirang rakaat? 4. Nggih. Sing diwaca apa? Alhamdulillah nek tasih wonten ingkang diwaos, Pak Bu. Karena jujur kemawon ketika kita sholat, cobi kita pikir-pikir takbir Allahu Akbar. Cobi kula tanglet sing dipikir napa? Saya itu nih, botosan jawabnya ampun kenceng-kenceng, dibatin mawon. Takbir Allahu Akbar. Waduh, kunciku cek nyantol. Takbir Allahu Akbar, mendung. Itu pripun? Waduh, memean nih. Takbir Allahu Akbar. Waduh, kompore durung. Lah itu kita, Pak Bu nggih. Kewajiban yang ketika menjadi ibadah yang ketika menjadi kewajiban saja pada akhirnya hanya sebagai syarat. Tidak kita nikmati semua proses yang kita jalani di dalam menikmati ibadah. Maka contoh saja misalkan ketika sholat yang tadi kita jadikan hanya sebagai wajib, maka kemudian semuanya hanya sebagai syarat. Yang penting adalah sholat. Yang diwaca apa? Embuh. Takbir melu takbir, sujud melu sujud, salam melu salam. Tapi misalkan di dalam pembahasan soto wau, soto nggih Pak Bu nggih, niku kewajiban apa kebutuhan? Nek soto kewajiban dan kebutuhan. Nah, soto wau kalau kita jadikan wajib, dalam artian apa? Hanya kita jadikan sebagai syarat. Maka nanti makan yang kita hanya jadikan sebagai syarat seperti kita ketika makan sesuatu dalam kondisi sakit.
Nggih. Bapak-bapak misalipun sakit, nggih to gerah, nggih. Ketika gerah dimasakke kalih ibune, nggih. Kesukaane bapak napa? Soto. Nggih. Sampun dimasake bapak niki nek tak masake soto daging nggih to. Nambahe ping 3. Nggih. Nambah sarapane jek soto, mangan siangnya jek soto, nganti wengi jek soto. Doyan. Kenapa? Karena seneng itu tadi semuanya dinikmati. Maka kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika bapak sakit, ibu ngartos ini bapaknya sakit, ini dimasake seger-seger. Nggih, tak masake soto wae lah begitu nggih. Dimasakkanlah soto sampun cemepak kemebul umepe. Wah, luar biasa menggoda. Biasanya pun nek sehat langsung niku didahar. Lah niki dalam kondisi nembe gerah. Nggih ta? Dahar mboten, Pak? Kose. Sampun cemepak. Nggih, Ibu matur, Pak niki le sotone sampun mateng, monggo ndang didahar selak. Jam. Nggih. Bapak ingkang gerah wau nggih sik wetenge durung kepenak. Ditunggu, kok ora kepenak-kepenak, dipaksa malih kalih ibune, Pak ndang didahar. Nggih. Kenapa ndang didahar? Yang namanya sakit menika minum napa? Obat. Ndang didahar raketan pinten sendok, Bu? Ndang didahar niki Pak sotonipun raketan sak sendok rong sendok tinggal syarat ngombe. Didahar mboten Pak sotonipun? Didahar. Telas mboten? Mboten. Sak sendok rong sendok wis Bu. Wis kebak wetenge. Soto yang biasanya nikmat tadi ketika masuk di mulut rasanya pripun Pak? Pahit. Kenapa? Karena kita tadi makannya itu sebagai syarat saja, syarat tinggal ngombe obat. Maka semuanya ketika masuk itu tidak kita nikmati, Pak Bu. Tidak nikmat. Maka itulah nanti ketika ibadah hanya kita jadikan sebagai syarat saja, bukan kebutuhan. Ya. Ketika ibadah itu kita jadikan butuh, kita kangen Pak sholat. Ya. Maka Allah di dalam segala kewajiban sholat yang 5 waktu menikah, ternyata di waktu-waktu yang jaraknya panjang itu Allah berikan ibadah sholat yang lain Pak. Maghrib isya pendek. Ada antara sholat di antara maghrib isya? Boten Pak. Kenapa? Waktunya pendek. Asar ke maghrib juga pendek. Seorang hamba yang beriman rampung sholat asar sing dipikir sholat maghrib, rampung sholat maghrib sing dipikir sholat isya. Rampung sholat isya turu rumiyin. Tapi nek dipikir mungkin pada sholat subuh katon. Duh Gusti aku pengen sholat meneh nunggu subuh aton. Sholat nomor rumiyin tahajud. Nggih, paringi sholat tahajud. Nggih. Selesai sholat subuh ke sholat duhur, nggih kesuwen doh Gusti aku pengen sholat meneh. Kayak sholat apa? Sholat duha. Kenapa? Kita butuh ibadah. Maka segala macam tentang ibadah apapun itu bentuknya kita butuh, kita nyaman untuk melaksanakan. Maka di dalam dakwah juga, ketika dakwah itu kita jadikan kebutuhan luar biasa Bapak Ibu sekalian, kangen dakwah terus. Kangen aktif terus, ora iso mandek, ora iso meneng, pokoknya gigil mawon nggih. Napa kemawon dikerjakan. Kenapa? Semuanya sudah menjadi nikmat. Maka saking nikmatnya ibadah, jamaah sekalian dirahmati Allah, menika yang cukup menarik tentang sholat. Sholat yang luar biasa, ibadah yang merupakan tiang agama. Ketika itu menjadi sebuah penyangga kehidupan kita, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengajarkan sholat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pula ibadah yang dilaksanakan setelah sholat atau zikir yang setelah dilaksanakan setelah sholat, menika cukup menarik. Sholat menika yang menjadi tiang agama Bapak Ibu sekalian. Sederhananipun, selesai kita melaksanakan ibadah, apa yang kita ucapkan Pak?
Contoh kemauan, kita infak 100 juta. Kok mboten-mboten ingkang amin nih. Padha ra gelem infak 100 juta. Setelah kita infak 100 juta, misalnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan? Rata-rata kita syukur dulu, alhamdulillah sudah infak 100 juta. Sudah infak 100 juta. Padahal kalau kita melihat konsep tentang ibadah yang paling wajib, yaitu sholat, yang itu merupakan kebutuhan kita, akan tetapi tetap dipegangi oleh Allah agar kita jangan berbangga dengan sholat yang kita lakukan atau ibadah apapun itu. Kenapa? Zikir setelah sholat, Bapak Ibu sekalian, salam kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Niki kita ibadah sebagai tiang agama yang paling utama. Ternyata setelah ibadah selesai, bukan rasa syukur yang kita ucapkan, tapi napa? Istighfar. Padahal tegesipun istighfar niku kangge ingkang berpahala napa ingkang bibar dosa? Bar dosa. Lah kok bersolat kon istighfar. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang merupakan kebutuhan itu tadi jangan menjadi sebuah kebanggaan untuk kita. Kenapa? Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin Allah tidak menguji kita dengan riya, Allah tidak menguji kita dengan kemaksiatan yang lain. Kita tidak riba, kita tidak mencuri, kita tidak berzina. Akan tetapi mungkin Allah akan uji dengan ujian yang lain, ujian orang-orang yang beriman. Napa wau? Riya. Ya. Maka di dalam semua konsep ibadah Bapak Ibu sekalian, hampir semuanya itu diakhiri dengan kita kembali kepada Allah terlebih dahulu. Bayangkan sholat, rampung sholat Bapak Ibu sekalian, engkang sholat itu kathah napa segede no? Kampung menika pirang sof nika Pak engkang sholat. Wargane kakane akeh. Tapi nek sholat gur sak sof. Tidak banyak yang sholat. Tapi kemudian tidak banyak yang sholat tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap mengajarkan kita menunduk dan merunduk. Bukan selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah sambung sholat. Tidak. Langsung diperintahkan untuk apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sederhananya ketika orang istighfar itu ada yang senyum apa buatan Mbak? Tidak ada. Secara otomatis ketika kita istighfar, kita langsung merendah meminta ampun kepada Allah. Agar apa? Agar rasa riya dan kebanggaan ini tidak muncul. Maka kemudian inilah pula bagaimana selesai kita melaksanakan ibadah sesuatu, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita berdoa agar Allah menerima. Maka ketika infak 100 juta, yang kita katakan bukan alhamdulillah, tapi nopo, ya Allah ya Tuhan kami, semoga engkau menerima infakku ini. Selesai kemarin kita berkorban 1 sapi misalkan, luar biasa. Alhamdulillah wis korban sapi. Ngaten boten kaen tuh mereka. Napa? Ya. Kita kembalikan dulu kepada Allah. Korban sapi itu kan luar biasa, apalagi yang namanya korban kan biasanya dipajang kayak Pak jenengipun yang masjid, nggih. Kambing sinten kemawon, sapi pitu. Ono sapi jenenge gur siji, welok tenan nih ya. Nah itu nanti yang mengkhawatirkan ketika riyaknya itu nanti datang. Maka kita kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Dan itu pula lah yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail di surat Ibrahim ayat ke-37, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan pondasi napa? Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail, dan ingatlah kalian kisah Nabi Ibrahim Yarfa'ul qawaid, ketika meninggikan pondasi Ka'bah, wa Ismail, ditemani anaknya sinten? Ismail. Rampung bangun Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Rampung bangun Ka'bah.
yang sekiranya Ka'bah tersebut akan menjadi pusat peradaban umat manusia. Tidak ada sedikit pun kesombongan yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Tetap merendah. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, duh Gusti, terimalah amalanku ini. Padahal sehingga ya Allah dilaksanakan Nabi Ibrahim dan putranya. Dan pada saat itu manusia belum banyak, tapi tetap meminta agar Allah menerima ibadahnya. Maka kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, berapa kali kita meminta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima. Seringkali ketika menganggap ibadah itu hanya kewajiban, maka hanya sebagai syarat. Wis ditompo ora ditompo, sing penting aku wis sholat. Tidak peduli lagi kita berdoa. Berapa kali kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sholatku ini. Kok yakin men kabeh wae wis bakal ditompo. Maka inilah kerendahan hati yang diajarkan Nabiullah Ibrahim agar tetap kembali kepada Allah, meminta kepada Allah agar diterima. Dan luar biasanya di sini posisi Nabi Ibrahim yang selalu bercakap-cakap dengan putranya Nabi Ismail. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan menjadi sebuah jawaban untuk segala permasalahan kehidupan modern di antara kita. Kenapa seperti itu? Karena ternyata Indonesia disebut sebagai negara apa? Fatherless country, atau negara tanpa bapak. Kenapa disebut negara tanpa bapak? Karena bapak seperti tidak ada perannya di dalam dunia pendidikan anak-anaknya. Kaya terang bapak, Pak. Yang pada akhirnya menimbulkan problematika banyak sekali di antara kehidupan masalah modern ini. Padahal kalau kita melirik Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, percakapan antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan anak, percakapan yang Allah kekalkan di kitabnya. Contoh napa kemauan percakapannya Bapak Ibu sekalian. Sebelum menyebut jumlahnya, kita sebut obrolannya dulu. Kita sudah dapat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kemudian apa malih? Antara bapak orang tua dengan anak, Ibrahim Ismail. Kemudian Yakub dengan Yusuf. Kemudian sinten malih? Nuh dengan anaknya. Kemudian siapa lagi? Ayat yang selalu disebutkan tentang wasiat kepada orang tua, yaitu Luqman dengan anaknya. Ya, kemudian siapa lagi? Hampir ternyata semuanya yang kita sebutkan tadi bapak-bapak semuanya, Pak Bu. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada 17 ayat obrolan orang tua dengan anak. 14 diantaranya obrolan bapak karo sapa? Anak ya, secara naluriah yang kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau tanglet kali ibu-ibu sing kathah ngobrol karo anak ini ku bapak nopo ibu niku Bu? Bapak nopo ibu? Lah niki diselentik kali Gusti Allah niki. Kenapa diselentik kali Gusti Allah? Di Al-Quran ternyata banyak obrolan bapak dengan anaknya. Kita melihat sendiri obrolan dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu banyak sekali, Pak. Ketika korban, ketika membangun Ka'bah, ketika sudah menikah, bahkan ketika sudah lanjut berkeluarga yang lain. Kedekatan yang sangat luar biasa. Maka inilah jawaban ya dengan segala masalah modern ini. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sampun ngetik nih kali. Ngetik napa bapak kuwi kudu akeh ngobrol karo sinten? Anake. Kenapa? Karena Allah tahu mesti engko sing akeh ngobrol sinten? Ibune. Nah, ibu wajar ngobrol dengan anak. Maka yang luar biasa ketika bapak bisa ngobrol dengan anaknya. Bapak ngobrol dengan anak mengikat ikatan yang luar biasa. Dan sederhananya juga masalah kita di Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saat ini Muhammadiyah niku krisis kader. Ya,
krisis kader. Nggih, sing nom-nom kon gabung Muhammadiyah kersa napa mboten? Mikir-mikir. Geleme nek gawe nek duwe NBM niku nek sampun apa? Kerja lagi damel kerja ning sekolah Muhammadiyah, kerja teng Aum Muhammadiyah. Syaratnya mempunyai NPM. Terus lagi golek lagi gawe. Nggih. Di bar niku ya wis baris pokoke ngerti ngajar entuk gaji mulai. Nggih. Bukan panggilan dari hati. Maka krisis kader ini yang luar biasa, dan itu sebenarnya adalah tanggung jawab juga untuk para bapak-bapaknya. Bapaknya Muhammadiyah, anaknya kenal ke mboten Muhammadiyah, Pak? Diajak ngaji mboten? Lah itu bingung. Wah, saiki golek cah-cah nom kon aktif neng Kokam, kon aktif neng IPM angel, Pak. Lah kok angel piye? Lah iki bapak-bapak kabeh Muhammadiyah kok. Bapaknya Muhammadiyah, anaknya mestinya gini apa? Muhammadiyah. Itu tanggung jawab kita untuk mewariskan amal jariah itu tadi. Maka jangan sampai nanti krisis kader. Kami juga sebenarnya di Gading juga krisis kader, Pak. Padahal Gading di luar itu wah ranting paling top. Iya judulnya senenge, Pak. Kita di dalam, wah luar biasa. Kita juga bingung, Pak, ini harus nyetak kader meneh iki piye. Akhirnya kami rembukan dengan yang lain. Akhirnya kami merumuskan untuk TPA. Ya. Sekelurahan insya Allah akan kami bina. Ya. Kami bina, kami arahkan, kami buat kurikulum. Ya. Kami hadirkan ahli-ahli kurikulum TPA, guru-guru TPA kita. Apa? Undang setiap bulan begitu nggih. Untuk apa? Membina TPA. Kenapa? Karena kader yang paling rendah itu bisa dimulai dari apa? TPA. TPA dihidupkan. Nggih. Setelah TPA nanti kita jaring dengan muhadharah. Nggih. Sebulan sekali, 3 bulan sekali kami mengadakan muhadharah setiap TPA menika, Pak. Kami kumpulkan semua rame, nggih. Anak-anak niku kan senengane gayeng rame-rame, Pak. Nggih. Takbiran, setiap takbiran kita adakan lomba takbiran untuk seluruh warga desa, perwakilan setiap TPA, untuk menghidupkan apa? Ghirah tadi. Ghirah beragama Islam yang kita hidupkan lewat apa? Bermuhammadiyah. Sederhananya apa Bapak Ibu sekalian? Ini sebuah kebutuhan untuk kita. Kita butuh untuk menghidupkan langkah dakwah selanjutnya. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan menjadi tinggalan pahala untuk kita. Di dalam konsep berkeluarga, ketika sudah punya anak, ketika anak sudah mentas satu persatu, sampun nyambut damel sedanten, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan sebuah rasa syukur anak ketika sudah dididik orang tua setiap bulan. Transferin mboten Pak Bu? Nggih. Transferin napa mboten iki? Nggih. Aku meneng-meneng wae, Pak. Nggih. Soalnya ono ora sing ditransferi dengan anaknya titi-titi begitu nggih. Sederhananya jemaah yang dirahmati Allah, anak sudah mentas ya, terkadang setiap bulan ya transfer ke orang tua ya, 1.000, 200.000 sak yuto semampunya ya. Senang napa mboten Pak kita? Satu sisi kita bahagia, kenapa? Anak kita sudah mampu, sudah bisa urip dhewe gitu. Padahal sederhananya pun kadang ya susah dikirim baik. Bapak cek kerja kan begitu. Tapi kebanggaan pula bagi anak, kenapa? Bisa memberikan hasil untuk orang tua. Itu duniawi Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan nanti yang berkaitan dengan ukhrawi. Ketika kita sudah mati, ternyata kita masih banyak dapat apa? Kiriman. Biasanya pun misalkan kiriman bank niku saat ini bisa notifikasi lewat HP, Pak. Mak klunting delok, wah iki anakku barep kirimi sak yuto. Engko awat mak klunting, oh iki anakku sing nomor 2 500.000. Mak klunting sore nek, oh iki anakku sing nomor 3 sak yuto. Luar biasa. Mak klunting setiap bulan. Senang kita kan? Itu dunia. Coba bayangkan nanti ketika di akhirat kita sampun dekem teng pundi? Kuburan. Kuburan itu yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah miniatur akhirat.
Miniatur surga dan neraka. Kenapa miniatur? Ya, ketika kita menjadi hamba yang beriman, di kuburan nanti Allah akan lapangkan seluas-luasnya kuburan kita. Yang ukurannya hanya 2x1 ternyata menjadi luas sekali. Begitu pula ketika kuburan tersebut adalah miniatur neraka dengan amalan keburukan yang kita lakukan di dunia, maka kuburan tersebut akan menghimpit kita sehancur-hancurnya, dihimpit sampai tulang belulang retak. Dibuka lagi kuburnya, ya, utuh kembali, remuk lagi, buka lagi, utuh lagi, remuk lagi. Begitu pula sampai kita kapan? Kiamat nanti datang. Maka coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata kita masih mempunyai tinggalan amal kebaikan. Kita masih mempunyai amal jariah yang ternyata nanti ketika di akhirat kita sedang menunggu hari kiamat mak kelunting muni Pak. Napa? Amal jariah. Nggih. Oh iki TK sing tak urip-uripi saiki wis maju, murid tambah akeh, anak-anake do wis pinter maca Al-Qur'an. Oh iki pemuda-pemuda sing tak bina alhamdulillah. Nggih, saiki salate do sregep kabeh ning Muhammadiyah sregep. Oh iki aum sing tak urip-uripi, dah iki sing golek napa dana ora entuk-entuk wis tak cukupi, wis tak pokoki. Nggih, saiki wis napa? Wis dadi saiki napa menguntungkan, untungnya kembali kepada persyarikatan luar biasa, Pak. Nggih. Gawe toko mawon, kami di Gading ada tokomu Pak SGM. Kita buka saham dulu 5 tahun yang lalu, buka saham, satu saham itu nilainya 1 juta. Dalam waktu 1 bulan kemarin langsung mengumpulkan sahamnya ditutup Pak. Karena waktu kemarin mendirikan itu modalnya 300 juta. 100 juta dari PRM, 200 juta dari masyarakat. 200 juta itu didol, maksudnya ditawarkan kepada masyarakat. 1 bulan langsung kebak full. Banyak masih ibu-ibu yang datang, Pak ini kami mau beli saham SGM, oh sampun tutup Bu. Yeah. Saham tersebut ketika diputar sekarang sudah menguntungkan Pak. Setiap tahun ada pembagian dividen, dapat terus Pak. Bahkan sekarang sampun untung, tinggal napa ngatung-ngatung ya, bagi hasilnya setiap napa tahun. Modalnya sayu tahun nanti setiap tahun dapat napa 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kenapa? Pembagian hasil. Ya. PRM dapat untung bersih setiap tahun 80 juta Pak, kurang lebih. Dari napa? 1 toko. Nah, perjuangan kita di Muhammadiyah kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oh, boy iki sing iso tak urip-uripi. Ketika itu kita semuanya jadikan beban, wah aku dijadikan majelis tablik, aku dadeke ketua PRM, aku didadeke majelis kader, bingung Pak. Kenapa? Karena itu kita semuanya jadikan beban. Padahal kalau kita jadikan itu semuanya sebagai kebutuhan, aku ki butuh apa? Iki pahala. Nanti kalau sudah meninggal Allah akan lipat gandakan pahala yang akan aku terima di kuburan nanti. Kenapa? Perjuangan. Bahkan sederhana jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin hasilnya tidak akan kita petik di dalam hitungan tahun. Wis nunggu 5 tahun kok ngene-ngene wae. Karena terkadang penantian itu panjang Pak, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 100 tahun lagi mentes hasilipun. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Yang penting kita berjuang. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, inilah tadi bagaimana konsep yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya. Kedekatan untuk selalu menarik kebaikan. Maka ketika kita ingin menginginkan pahala yang paling banyak, kita semangat mengajak orang lain, maka harus lebih semangat mengajak anak-anak kita, mengajak keturunan kita. Kenapa? Karena nanti pahala yang akan paling banyak kita dapatkan adalah dari anak-anak. Karena anak-anak lah nanti yang akan mewarisi segala amal kebaikan kita, dan pula yang akan memberikan segala ganjaran untuk kita di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah segala kewajiban yang Allah bebankan di dalam meninggikan syiar-syiar keagamaan, syiar-syiar keislaman yang kita perjuangkan lewat bermuhammadiyah. Maka ketika itu semuanya dijadikan sebuah kebutuhan, maka semuanya ketika kita menikmati segala tanggung jawab Allah mudahkan. Kenapa?
Neng ati sampun lilo. Dadi guru ketika didik anak-anak, wah ikhlasnya ranjal mak. Kenapa? Oh ini aset-aset masa depan. Kerja di AUM juga luar biasa senangnya. Kenapa? Selain aku bekerja, ternyata aku juga beribadah. Para pimpinan walaupun tidak digaji, ya seneng-seneng wae. Kenapa? Nek ra digaji neng doyo berarti ganjarannya paling akeh tempuh di mangke, Pak. Akhirat. Okay. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah. Inilah sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Sabtu siang hari ini. Mari kita semangat kembali, kita kobarkan kembali segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Apapun yang kita ikhtiarkan pada saat ini yang sekiranya belum membuahkan hasil atau hasilnya masih belum terlalu maksimal, bismillah, insya Allah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Ketika engkau menolong Allah, menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan akan Allah kuatkan kaki-kaki kalian. Karena inilah janji Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita mendidikan Islam melalui syiar Muhammadiyah. Maka dengan mendidikan syiar Muhammadiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melangkahkan kaki kita kepada kebaikan, mengokohkan segala langkah kita menuju segala kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga kita kembalikan bahwa sesungguhnya ibadah adalah sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban yang gugur ketika kita hanya jadikan syaratnya saja. Maka ketika semuanya menjadi kebutuhan, nikmat kita di dalam beribadah, nikmat kita di dalam bermuamalah, nikmat kita di dalam bermuhammadiyah. Maka sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya menjadi baik kapan saja dan di mana saja, dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Emas TV, sinar kebenaran di setiap sudut, pesan suci menyala, bawa harapan bagi yang tenggelam, dakwah Islami.